Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Kita akan berikan waktu kepada yang hadir di studio pada kali ini untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Buya. Dipersilahkan. Silakan dengan Bapak. Silakan Pak. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar tausiah Buya malam ini, terutama mengenai yang tadi, yaitu ketika kita mengingat Tuhan itu harus mengingat kekuasaan dan kepemilikannya, yang berarti bahwa kita harus peduli orang lain sekitar. Dan kemudian tadi juga di tausiah Buya mengingatkan bagaimana keprihatinan Buya ada sebagian dari kita yang berhaji sampai berbelas-belas kali, berpuluh kali, sementara sekitar adalah sedang tidak dalam kondisi beruntung perekonomiannya. Dan kemudian ketiga saya baca puisi Buya malam ini yang dikirim oleh Ustadz Ibnu ke saya juga, itu isinya juga cinta. Tetapi di cinta puisi ini saya juga menangkap selain cinta kepada orang lain, juga cinta terhadap diri sendiri. Nah, bagaimana Buya Syakur ini kita menakar cinta, kemudian berkontribusi, mengayomi sekitar kita, tetapi juga kita juga cinta terhadap diri sendiri. Itu perhitungan secara spiritualitas, religiusitasnya itu bagaimana Buya? Demikian, makasih warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Gimana pertama? Langsung. Oke. Yang pertama tadi Bapak menjelaskan bahwa kita percaya pada Tuhan, tapi juga tidak hanya percaya saja, tapi juga harus yakin dengan kekuasaan dan juga kepemilikannya. Dan kemudian tentang ibadah ritual, seperti haji kita berkali-kali, tapi kemudian kita kurang peduli dengan lingkungan yang kurang beruntung terhadap teman-teman kita. Nah, tentang cinta pada diri dan cinta juga di luar itu. Begitu Bu ya? Iya. Percaya kepada Tuhan itu bukan percaya ada, sekedar ada. Ada, terus selesai. Bukan. Kepemilikannya dan kekuasaannya. Sekarang bapak-bapak percaya nggak bahwa presiden kita Bapak Jokowi? Percaya kan? Tapi ketika kita tidak mengakui kekuasaannya, bahwa kita mengatakan tidak berhak membuat perpu, tidak berhak untuk mengambil kebijakan negeri ini, ya sama saja tidak mengakuinya begitu. Maka kekuasaannya dia sebagai presiden, ya lembaga tertinggi di negara ini, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Dia punya kewenangan-kewenangan. Nah, ketika kita memprotes tidak menerima gerasi yang diberikan oleh presiden, karena hak prerogatif presiden gerasi, ya berarti Anda tidak mempercayakan kekuasaannya. Kepada Tuhan juga sama demikian kalau mengatakan bahwa artinya bahwa kita memegang kekuasaan Tuhan itu bahwa segala apapun yang terjadi di bumi ini semuanya berdasarkan keputusan Tuhan. Dan kita tidak punya cara lain kecuali hanya siap menerima apapun keputusan Tuhan, dan kita siap menjalani apapun yang menjadi keputusan Tuhan. Dan kalau ada kesalahan tinggal meminta ampun kepada Tuhan, karena bagaimanapun yang menentukan di penghujungnya adalah Tuhan.
Itu terangkum dalam kalimat wa qala rabbana sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana sami'na, wahai Tuhan kami telah menerima segala keputusan-Mu. Apapun yang Kau putuskan, aku harus jadi orang miskin, siap. Aku harus menjadi pekerja keras, siap. Aku diberi sakit, siap. Siap semuanya. Wa ta'na, dan kami jalani dengan sukarela. Nah, dalam proses menjalani keputusan-Mu, apabila ada kesalahan, ghufranaka ya Allah, ampunilah kami. Wa ilaikal masir, di penghujungnya Engkau yang menentukan. Itulah kepercayaan kita kepada Tuhan, seperti itu. Siap menerima segala keputusan dan menjalaninya, dan kita meminta ampun kepada Tuhan kalau ada kesalahan. Karena keputusan terakhir di tangan Tuhan. Itu yang namanya beriman, bukan segala Allah itu ada. Nah, kita terjebak satu kepada agama seremonial, agama ritual, ditambah lagi akidahnya akidah filsafat Yunani. Yang digali itu wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadits wahdaniyah qudrat iradat. Sifat 20 itu menjadi hampar semuanya itu. Iya, bukan menghayati kekuasaan Tuhan semacam itu. Kudrat ya ceritanya lain kekuasaan. Kemudian kepemilikan. Bagaimanapun juga kita sebagai manusia, sebagai hambanya itu ditanya oleh Tuhan dulu waktu sebelum kita ini lahir ke dunia. Allah telah bertanya kepada kita. Nggak tahu, Anda ingat nggak tuh? Qala alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku adalah sebagai Tuhanmu? Mereka menjawab, iya, engkau adalah Tuhan kami. Ingat nggak? Dulu kita di Beat mengakui, jadi bahwa kita mempercayai Allah sebagai Tuhan itu juga sebagai kepemilikannya. Semuanya milik Tuhan. Bahwa apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, ini semuanya adalah milik Tuhan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, itu semuanya adalah milik Tuhan. Kepemilikan kita yang namanya sertifikat AJB itu adalah syariat persoalannya. Tapi hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa. Tanah yang kita miliki suratnya itu bukan tanah dapat bikinan saya kok. Hanya surat. Tanahnya yang bikin siapa? Jadi yang punya tanah siapa? Yang punya surat apa yang bikin? Kita sendiri juga dibikin oleh Allah kok. Dia sang pencipta, kita adalah makhluknya, dia adalah khalik. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya adalah milik Allah. Termasuk kita juga adalah milik Allah. Apa yang ada di tangan kita itu hanya hak guna pakai sementara. Anda percaya atau tidak, tapi Anda akan pasti mengalaminya. Apapun yang Anda miliki di dunia, suatu ketika pasti Anda tinggalkan semua. Yakin nggak? Jadi ketika apa saja yang kau kumpulkan, yang kau simpan, yang kau himpun, di penghujungnya kau tinggalkan, main-main itu sungguhan. Kayak anak-anak kecil tuh main karet tuh, kan sampai berantem tuh. Setelah pulang ke rumah, di mana karetnya? Dibuangin kok. Nah, itu sebagai bukti bahwa kita hanya hak guna pakai sementara dan pasti akan dikembalikan lagi pada pemiliknya. Sekarang Pak Afkar punya rumah tempat titipan motor. Karena rumahnya di pinggir jalan bebas, jadi untuk orang-orang pedalaman yang di Bone sana, kalau mau ke Jakarta kan motornya disimpan di Pak Afkar. Ada 100 motor. Motornya siapa itu? Motor titipan kan? Ketika ada yang dia ngambil, yang punya ngambil, Anda kasihkan enggak? Nah sekarang
ketika Allah yang sebagai pemilik akan mengambilnya, kenapa Anda menangis? Saya mau nanya, orang nitip motor sama Pak Afkar, ketika yang punya mengambil dia menangis, dia sedih. Ini otaknya jejak nggak? There's something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Jadi jujur aja, Anda mengakui nggak bahwa langit bumi seisinya milik Allah semuanya, milik Tuhan? Yakin nggak? Ketika mobil Anda hilang, nangis nggak? Ya, dari di palung hati yang paling dalam, ternyata kita masih tetap merasa memiliki juga kok. Jadi artinya bahwa setiap semakin banyak Anda memiliki harta di dunia, akan semakin banyak Anda mengalami kesedihan-kesedihan. Bitarmi namanya ya. Nggak pernah dia bersedih hati mobilnya hilang. Terus sebabnya apa? Nggak punya mobil. Dia nggak pernah sedih ditinggal mati oleh suami. Terus sebabnya apa? Dia nggak pernah nangis ditinggal suami kok. Terus sebabnya apa? Ya karena nggak punya suami. Dia nggak pernah pingsan, nggak pernah sedih, gagal panen. Sebabnya apa? Nggak punya sawah. Ternyata orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak punya apa-apa. Kenapa? Semuanya milik Allah. Tanda kutip dalam artian tidak mesti engkau tidak punya apa-apa, artinya kere, miskin, bukan itu. Anda boleh punya mobil Lamborghini, punya Ferrari, silakan. Tapi Anda akan semakin banyak harta, semakin banyak Anda mengalami kesedihan. Sejak kapan Anda tidak sedih? Ketika Anda mengatakan di dalam hati Anda sendiri bahwa semuanya adalah bukan milikku, semuanya milik Tuhan. Terima kasih.